Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aydan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'min khairum min amalihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, di malam yang penuh barokah ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat istiqamah. Mudah-mudahan nikmat tersebut sampai di akhir penghujung hayat kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insya Allah meraih syafaat beliau nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatiz, para tuan-tuan guru, wabil khusus Ustadz Sofyan Ali, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, dan juga yang saya cintai, tuan rumah di rumah ini, sahibul bait, yaitu Bapak Anung Muhammad Mukmin beserta keluarga besarnya, beserta rekan-rekan semua. Kita berdoa agar semua sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memulai daripada pengajian ini, saya menerima undangan daripada pengajian perkumpulan Rindu Surga pada malam hari ini. Sekaligus saya datang di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai ke 7 hari saya tidak hadir. Saya selaku pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada keluarga daripada yang ditinggalkan, yaitu abang Anda, Bapak Anung Muhammad Mukmin. Mudah-mudahan dimaafin ya. Maafin nggak? Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak beliau, yang mana anak beliau ini telah meninggal dunia di umur yang sangat masih muda. Betul nggak? Kira-kira umur berapa? 12 tahun, berarti belum balik ya? 12 tahun berarti belum balik. Anak yang belum balik telah meninggal dunia ya. Itu istilah orang dulu tabungan, Pak. Tabungan akhirat ya. Mudah-mudahan nih anak meninggalkan orang tuanya di dunia menjadi wasilah untuk apa? Untuk menyelamatkan kedua orang tuanya di akhirat. Amin. Nggak ada dosanya.
Kita nggak usah doain diampunin dosanya untuk anak ini yang bernama siapa? Muhammad Rizki. Nggak usah kita berdoa minta ampun untuk dosanya, nggak ada dosa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa syafi'an. Ya Allah, jadikanlah anak ini yang telah meninggal dunia yang bernama Muhammad Rizki menjadi anak yang membawa kedua orang tuanya ke surga. Itu yang kita doakan. Karena ini anak nggak ada dosanya, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita mulai acara ini, pengajian ini dengan pembacaan niat terlebih dahulu. Mari sama-sama kita mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca kitab ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khususnya untuk guru kita, para tuan-tuan guru kita, dan wabil khusus kepada muallim hadzal kitab, yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah, syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, penerapan niat sebagai fundamen di dalam sebuah setiap perbuatan. Perbuatan kita sehari-hari, baik perbuatan yang bernilai ibadah maupun yang tidak bernilai ibadah, itu semua tergantung apa yang kita niatkan. Karena berdasarkan daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perkara, semua perbuatan, semua keadaan itu tergantung apa yang diniatkannya. Apabila kita niatkan karena Allah, maka perbuatan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila perbuatan itu diniatkan karena ingin meraih kemewahan dunia, kenikmatan dunia, itu akan kembali kepada kita semua. Maka dari itu pentingnya niat, Bapak. Niat itu penting. Niat itu adalah barometer dari sebuah perbuatan manusia. Ya. Maka di sini saya membuka daripada fasal mengenai faslun fin niyati fi halit ta'allumi
Fasal ini berkaitan dengan niat di dalam keadaan belajar ilmu agama. Nanti kita kaitkan kepada niat perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kan di dalam kitab ini khusus untuk belajar. Khusus kita hadir di majelis ilmu, apa niatnya? Nanti disampaikan di dalam kitab ini. Tetapi untuk perluasan daripada pembahasan kitab ini, maka kita kaitkan niat untuk setiap perbuatan manusia. Maka kata mu'alif hadzal kitab, summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian la budda lahu, mau tidak mau. Kalau mau tidak mau berarti apa tuh? Harus ya. Harus. Ya. Seyogianya, sepantasnya lahu bagi orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis taklim, pengajian, baik pengajian jiping maupun pengajian buka kitab. Ini kan kalau ini jiping nih, benar gak? Ngedengerin aja, ya. Untung-untung ada yang nyangkut, gitulah. Untung-untung ada yang nyangkut, dan mudah-mudahan diamalin, begitu. Pengaji jiping. Summa la budda lahu minan niyah. Bagi orang penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu, itu harus dia menghadirkan niatnya. Makanya tadi sebelum kita buka pengajian, kita baca niat dulu. Ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Saya berniat belajar. Ya, saya niat mengajar dan belajar. Karena apa? Karena kalau kita tidak niatkan, maka perbuatan kita nanti tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kosong, hatinya kosong, tidak diniatkan, udah. Ya kebetulan aja gua dah hadir dah. Begitu. Kagak diniatkan untuk hadir di majelis menuntut ilmu. Tapi kalau diniatkan, maka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama, Pak, ketika kita masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, biasa enggak? Biasa enggak? Dapat pahala enggak? Ya, masuk ke dalam masjid dapat pahala enggak? Masuk doang. Kagak dapat. Masuk, cuman masuk. Ada orang masuk cuman tiduran. Lewat. Numpang lewat. Ya. Tapi ketika orang tersebut masuk ke dalam masjid, lalu berniat di dalam masjid itu melakukan i'tikaf. Tahu i'tikaf? Berdiam diri di dalam masjid. Selama dia di dalam masjid, maka mengalir pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau diniatin. Beda dengan orang yang kosong hatinya dengan niat, nggak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya itu perbuatan ibadah i'tikaf. Sebaliknya, perbuatan yang tidak bernilai ibadah apa? Perbuatan mubah, Pak. Yang selalu kita perbuat setiap hari. Apa? Tidur. Ya, suka tidur gak di sini? Kayaknya nggak suka tidur dah. Jam 3 malam aja masih online. Tidur, perbuatan mubah. Ya. Perbuatan manusiawi. Makan, minum. Ya. Bahkan kawin. Ya enggak? Perbuatan mubah. Semua itu. Tetapi perbuatan mubah yang tidak bernilai pahala, kalau diniatkan untuk ibadah, maka bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan niat. Makanya harus diterapin di dalam kehidupan kita. Dibiasain. Ya. Selanjutnya, izin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwali. Nah, ini tadi disampaikan. Izin niyatu, adapun niat, hiyal aslu, itu adalah sebuah kunci asal, ya, sebuah pokok
dari setiap ahwal perbuatan manusia. Jadi barometernya niat, Pak. Apa ininya motivasi orang tersebut melakukan sesuatu itu? Karena begini, perbuatan itu terbagi menjadi 3 bagian. Perbuatan manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama perbuatan taat, yang kedua perbuatan fasik, dan yang ketiga perbuatan mubah. Wajar-wajar aja, boleh-boleh aja dilakuin oleh manusia. Itu 3 hal yang selalu ada di keseharian kita. Ya, perbuatan taat, perbuatan fasik, dan perbuatan mubah. Dan semua itu harus diniatkan. Harus diniatkan. Ketika kita melakukan perbuatan taat tanpa niat, nggak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sholat, Pak. Sholat itu membutuhkan niat tidak? Jangan sholat dah, wudu aja dulu. Wudu pakai niat nggak? Niat. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama niat dulu, ya. Karena setiap perbuatan manusia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau diniatin. Nah, sekarang menurut Imam Ghazali, apa sih pengertian niat? Pengertian niat secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud, berkeinginan. Imam Ghazali berpendapat, menurut istilah, niat adalah suatu tekad yang kuat, dorongan yang kuat, keinginan yang kuat, yang didasari dengan ilmu dan diakhiri dengan perbuatan. Itu. Contoh, saya contohin. Orang kalau enggak paham, ya, kalau enggak paham rasanya duren, ada gak keinginan makan durian? Gak ada. Tapi ada temennya ngomong kayak gini, durian enak, manis, legit, enak. Berarti dikasih ilmu pengetahuan gak? Dikasih tahu kisi-kisinya gak durian itu seperti apa? Dikasih tahu ilmunya tuh, makan durian tuh enak, rasanya lezat. Akhirnya dia mempunyai keinginan, mempunyai tujuan. Nah, itulah disebut niat. Akhirnya dengan niat tersebut didoronglah dia untuk melakukan pembelian durian itu. Nah, itu contohnya. Beda dengan angan-angan, Pak. Angan-angan gak ada tujuannya, ngomong doang. Iya. Kalau gua nanti sukses, gua mau bangun madrasah. Tapi kagak berusaha. Angan-angan enggak? Angan-angan. Enggak niat namanya. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui bagaimana keadaan ketika dia punya madrasah, enggak ngetahuin. Rasanya bagaimana enggak ngetahuin. Enggak ada ilmunya. Beda dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, akan ada dorongan dalam hatinya untuk melakukan hal tersebut. Itulah niat, Pak. Nah, niat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini paham gak nih? Niat orang mukmin, niatnya aja itu lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya apa? Ayo. Maksudnya ketika si orang mukmin tersebut melakukan hal perbuatan, melakukan amal tanpa dibarengi niat, maka sia-sia. Tetapi seorang mukmin yang berniat belum melakukan perbuatan tersebut, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah maksudnya. Makanya niat lebih baik daripada amalnya. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman hamma bihasanatin, falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik, tapi dia belum sempat ngamalin, belum sempat lakuin, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan tetapkan baginya, ya, itu ganjaran kebaikan yang sempurna. Belum dilakuin, nah, belum dilakuin. Ya, di kitab Musfuriyah ada tuh ceritanya, ya, cerita daripada seorang ahli ibadah daripada Bani Israel. Ahli ibadah ini lewat di suatu kampung yang mana kampung itu lagi kelaparan. Bani Israel lagi kelaparan. Tiba-tiba dia ngelewatin segunungan pasir, ya, pasir yang kayak gunung numpuk. Tiba-tiba dia berkeinginan, dia punya hasrat di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Ya Allah, jikalau pasir itu menjadi terigu, menjadi makanan, pasti saya akan bersedekah kepada kampung ini ya Allah. Baru ngomong doang niat, kalau jadi tuh pasir ini terigu, makanan, maka saya akan sedekahkan. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat? Wahai malaikat, sampaikan kepada nabinya bahwa orang tersebut akan saya ganjar dengan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru niat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Hadis sahih wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyat wa min amalil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min amalin, berapa banyak dari amal-amal manusia, dari perbuatan-perbuatan manusia, yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yang mana perbuatan itu tergambarkan sebagai perbuatan aktivitas dunia aja. Aktivitas dunia apa? Kerja, apalagi? Tidur, makan, aktivitas dunia. Wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Perbuatan dunia itu menjadi hasil daripada perbuatan akhirat. Karena apa? Karena bagusnya niat. Yang tadi saya sampaikan. Tidur kalau diniatin untuk ibadah, maka tidurnya bernilai ibadah. Kok bisa? Bisa. Ya Allah, sebelum tidur nih diniatin, ya Allah saya tidur, ya daripada saya menggibahi orang, ngomong gak karuan, ngobrol kemana-mana, ya daripada gibah ngomongin orang, mendingan saya tidur ya Allah, saya menghindari maksiat. Ibadah tidurnya. Makan bisa jadi ibadah kalau diniatkan, ya Allah saya makan dengan makanan ini biar tubuh saya kuat, biar ibadah saya lancar. Kalau lemes agak enak, ya enggak? Lemes mau sholat juga tuh kaki gemeteran, benar enggak? Perut keroncongan, nggak khusyuk sholatnya. Kalau kenyang enak nggak? Enak. Yang penting jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan ujung-ujungnya tedung, ujungnya tidur.
Jadi perbuatan dunia bisa jadi bernilai, ya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bagusnya nih niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah, dan berapa banyak dari perbuatan-perbuatan akhirat. Perbuatan akhirat apa? Sedekah, benar gak? Sholat, puasa, zakat, dan segala macamnya itu perbuatan akhirat, perbuatan yang mengantarkan kita, ya, atau perbuatan yang diperintahkan oleh agama kita. Perbuatan akhirat. Berapa banyak dari perbuatan akhirat yang dilakukan oleh manusia, ya, summa yasiru min a'malid dunya, kemudian perbuatan akhirat itu menjadi biasa-biasa aja seperti perbuatan dunia, nggak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Dengan apa sebabnya? Sebabnya dengan jeleknya niat atau kosongnya hati, nggak diniatin. Makanya perlu tuh, ya, sholat niat, karena rukun sholat niat. Benar gak? Kalau dalam ilmu fikih, dalam kitab Safinatun Najah, ya, pengertian niat itu adalah an-niyatu qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud untuk melakukan hal sesuatu, ya, dibarengi dengan perbuatan tersebut. Itu niat dalam ilmu fikih. Jadi kalau kita mau ibadah, niatin. Ya, mau sholat niatin, mau puasa niatin, karena itu termasuk daripada rukun. Nah, maka dari itu kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, semua yang ada di dunia ini sebagai perbuatan manusia itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekuatan niat. Dikarenakan kekuatan niat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Wa yambaghi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad darul akhirah. Wa yambaghi, dan seharusnya dan sepatutnya, ayyan wiyal muta'allimu, hendaknya seorang yang belajar ilmu agama, yang hadir di majelis ilmu, ya, ayyan wiya, dia harus berniat di dalam hatinya ketika menuntut ilmu. Dengan niat apa? Dengan niat bi talabil ilmi ridallahi ta'ala, dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Kalau Allah udah ridho, semua akan baik-baik aja. Walaupun masalah mengelilingi kehidupan kita, kalau Allah udah ridho sama kita, insya Allah ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan di dunia, dan Allah akan berikan rezeki yang tak diduga-duga. Ya, kalau kita mencari rezeki, bekerja, dapat hasilnya, wajar, manusia sakit-sakit dulu, kerja dulu baru dapat hasil. Tapi kalau orang bertakwa, enggak. Kalau orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih rezeki tanpa diusahain. Makanya rezeki ada dua, Pak. Ada dua bagiannya. Rezeki yang diusahakan dan rezeki yang datang dengan sendirinya. Makanya tuh ada perdebatan ketika Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, ya, gurunya. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Hanafi, wahai guruku, ya,
Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang sendiri apa diusahain? Kata Imam Hanafi, datang sendiri, udah ditakar, nggak bakal tertukar. Udah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak kerja, tetap rezeki itu datang, kata Imam Hanafi. Tapi dibantah oleh muridnya yaitu Imam Syafi'i. Enggak guru, saya nggak sependapat. Tuh, ulama dulu mah, ya, guru sama murid nggak sependapat. Wajar. Tapi kalau sekarang kagak, murid harus ngikutin guru. Ya. Kalau pemikiran murid itu benar, harus dipakai, nggak apa-apa. Ya, Imam Syafi'i berlainan dengan pendapat Imam Hanafi. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, rizki harus diusahakan, harus dijemput, harus bekerja kita baru datang. Nggak bisa berdiam diri. Ya, akhirnya perdebatan itu tidak membuahkan hasil. Imam Syafi'i pulang. Di pertengahan jalan beliau melihat seorang kakek-kakek tua memangkul daripada dagangannya, ya, dagangan kurma. Lalu dibantulah oleh Imam Syafi'i sampai rumahnya. Lalu Imam Syafi'i diberikan hadiah, diberikan hasil dari bantuannya tersebut. Apa? Sekilo kurma. Lalu Imam Syafi'i langsung berkata dalam pikirannya, wah, ini pendapat saya yang paling benar nih. Pendapat saya yang benar. Rizki dari Allah, sekilo kurma ini datang karena usaha saya membantu orang tersebut. Maka dia langsung bertemu, menemui gurunya, Imam Hanafi. Wahai guruku, tadi saya diceritain dah tuh kejadian tadi. Ya, dia kerja, dia ngebantuin orang tua itu, ya, lalu kurma itu dihadiahin oleh gurunya. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, berarti pendapat saya benar guru. Ya, pendapat saya benar. Usaha dulu baru datang hasilnya. Imam Hanafi sambil tersenyum lalu berkata, wahai muridku, ya, saya mendapatkan kurma ini tanpa berusaha, datang sendiri. Jadi rezeki itu ada dua, yang diusahakan dan yang tidak diusahakan. Insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Selanjutnya yang terakhir, karena sudah jam 10 lewat ini, kayaknya udah gelisah kayaknya. Yang terakhir, waddarul akhirati. Ya, seorang yang menuntut ilmu, dia harus berniat untuk mencari kebaikan akhirat. Kebaikannya untuk akhirat. Karena Pak, ini kita kan di bulan Isra Mi'raj udah lewat ya. Walaupun udah lewat masih ada bau-baunya. Benar nggak? Di mana-mana orang ada Isra Mi'raj. Saya kutip daripada ayat yang sering dibawakan di dalam acara Isra Mi'raj, yaitu Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nggak usah kita jelasin panjang lebar. Kita ambil kata lailan aja. Di situ ada kata lailan. Ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata lailan itu yang artinya di malam hari. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari? Pertanyaan itu simpel aja. Kenapa di malam hari, nggak di siang hari aja? Adem. Karena malam hari ini diibaratkan ketika manusia perjalanan musafir, ya, musafir ke tujuan yang jauh, maka pada malam hari tidak akan melanjutkan perjalanannya. Betul nggak? Istirahat nggak? Istirahat. Nah,
Maksud daripada malam hari ini adalah kehidupan dunia, Pak. Kehidupan dunia ini sementara. Ketika kita perjalanan, bermusafir dan istirahat di malam hari, itu istirahat sementara. Pagi hari kita jalan lagi. Bener gak? Emang mau tidur terus? Ibarat terminal, Pak. Terminal singgah. Emang kita mau di terminal terus, kagak pulang-pulang? Ya. Maka diibaratkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini bagaikan malam hari nih. Sementara, bakal pagi nanti. Begitu. Makanya kita harus peka, harus paham. Oh iya, ini kita hidup di dunia bagaikan kita tidur di malam hari. Besok kita kerja lagi. Nanti kalau udah pagi kita beraktivitas lagi. Habis dunia, baru datanglah akhirat. Kehidupan akhirat yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kehidupan yang dituju. Makanya di sini harus diniatkan. Ya, diniatkan ketika kita belajar ilmu agama, kita berniat dalam hati kita untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita datang untuk mengharapkan besek, makanan, ada apalagi dah yang bersifat duniawi. Ya. Itu hilangkan dan kita masukkan ke dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan niat mencapai kebahagiaan akhirat. Kalau kita ya berniat untuk mencapai kebahagiaan akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau orang nanam padi, rumput ikut. Tapi kalau nanam rumput, padi nggak bakal ikut. Itulah istilahnya. Ketika kita menanam suatu kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan tumbuh. Kalau kita menanam suatu keburukan, maka kebaikan tidak akan tumbuh. Itulah kehidupan dunia. Maka dari itu kita selalu hadirkan dalam hati kita niat untuk berbuat baik. Walaupun ya dalam perbuatan kita belum mampu untuk berbuat baik tersebut. Wallahu a'lam bishawab.